이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih dapat berjumpa lagi. Serta tidak lupa kita hantarkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai moral remaja masa kini. Hadirin yang saya hormati, berbicara mengenai moral remaja merupakan hal yang sangat penting untuk diperbincangkan. Mengapa? Karena ini berkaitan dengan perilaku dan gaya hidup kita. Karena kita sebagai remaja akan menjadi penerus cita-cita bangsa di masa yang akan datang. Maka dari itu kita harus memperbaiki moral kita saat ini. Moral merupakan gambaran diri seseorang mengenai tingkah laku gaya hidup dalam masyarakat. Semakin canggih perkembangan zaman, maka semakin berkembang luas gaya hidup dalam hidup sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, dewasa ini moral para remaja sangatlah memprihatinkan. Salah satunya contoh para remaja yang mengikuti mode orang barat, yaitu masalah berpakaian. Misalnya baju ketat, tipis, celana pendek, dan sebagainya. Padahal kita ketahui itu semua sama dengan mengumbar aurat. Sedangkan kita ketahui menutup aurat itu adalah wajib. Hadirin yang saya hormati, untuk melakukan hal itu mengapa dibutuhkan bantuan orang tua? Karena terkadang seseorang anak cenderung patuh terhadap apa yang dikatakan orang tua tersebut. Maka marilah kita sadar, kita adalah penerus masa depan bangsa di masa yang akan datang. Dan ingat, tidak akan pernah ada kata terlambat untuk merubah ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mega Wahyu Lestari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membawakan berita Jokowi pimpin rapat integrasi transportasi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas atau ratas bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Ratas ini digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu pada tanggal 27 September 2023. Yang terlibat dalam berita ini yaitu Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Bapak Menteri BUMN Erick Thohir, Bapak Mensesnek Pratikno, Bapak Siskap Pramono Anung, Bapak Menteri ATR atau BPN Hadi Cahyanto hingga PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartanto. Berita ini dibahas karena Jokowi meminta semua moda transportasi diintegrasikan. Dan juga Jokowi mengatakan perlu ada sistem integrasi yang memudahkan masyarakat. Bagaimana berita itu terjadi? Karena untuk mewujudkan hal tersebut, Jokowi mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur penghubung. Yang kedua, kerjasama dan kolaborasi. Dan yang ketiga, membangun sistem pembayaran. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Haji Abah Doi selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Desa Sukoharjo. Yang kami hormati Bapak Zaidin Abidin selaku Kepala Desa Tambak Boyo. Yang kami hormati jajaran perangkat desa Tambak Boyo. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang sempat datang pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara
Isra wal Mi'raj ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat yakni tausiah, acara yang kelima istirahat, dan acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab biridhalillahi syafi'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Adinda Riris Ariska. Kepadanya kami persilakan. Dan acara yang ketiga yakni sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Bapak Zaidan Abidin. Kepadanya kami persilakan. Sambutan yang kedua yakni dari Takmir Masjid. Kepada Bapak Sugito kami persilakan. Dan menempati acara yang keempat yakni tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Haji Abah Doli. Kepada beliau kami persilakan. Dan acara yang kelima istirahat. Dan acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah hutan, hiduplah seekor beruang yang sangat besar. Namun, di dalam hutan, dia sedang termenung, wajahnya pucat sekali. Kira-kira ada apa dengan dia? Aku sangat lemas sekali. Dari kemarin aku belum makan. Aku harus mencari makanan apa ya? Beruang tersebut merasa lemas karena dia belum makan. Dia bingung harus mencari apa, tetapi dia tidak menyerah. Dia keliling ke dalam hutan, ke kanan, ke kiri, hingga tiba saatnya dia menemukan sebuah pohon yang memiliki sarang lebah yang sangat besar. Beruang begitu senang saat melihatnya. Oh, akhirnya aku menemukan sarang lebah. Itu pasti banyak sekali madunya. Aku harus mengambilnya. Dengan tergesa, beruang manjat pohon dan mengambil sarang lebah tersebut hingga jatuh dan hancur berkeping-keping. Saat jatuh, beruang langsung mengambil dan langsung memakan dengan penuh rasa senang. Oh, akhirnya aku bisa mendapatkan madu. Ini enak sekali. Wah. Saat sedang enak makan, asik-asik makan, seekor lebah pun lewat di atasnya. Lebah tersebut kebingungan. Loh, bukannya di sini adalah sarang lebahnya ya? Tapi di mana sarangnya? Saat lebah tersebut melihat ke bawah, dia terkejut karena sarangnya telah hancur berkeping-keping dan madunya dimakan oleh beruang. Beruang yang sangat jahat. Teman-teman, kita harus membalas dia. Akhirnya, lebah tersebut memanggil para kawanannya untuk menyerang beruang. Beruang sedang asik makan, terkejut ketika sekelompok lebah mendatangi dirinya. Oh tidak, jangan sakiti aku, tolong. Beruang lari dengan kencang karena dia sudah disengat oleh lebah. Beruang pun tidak habis akal, dia mencari cara agar bagaimana menghindari sengatan lebah tersebut. Dia akhirnya melihat sebuah sungai yang besar. Oh, di sini saja. Dengan aku masuk ke dalam sungai ini, mereka tidak akan bisa menyengatku. Akhirnya, beruang pun masuk ke dalam sungai tersebut. Dan lebah kebingungan. Di mana beruang tadi? Sepertinya tadi belum jauh,
Tapi di sini tidak mungkin kan dia masuk ke dalam sungai. Akhirnya, lebah pun memutuskan untuk pergi bersama kawannya dan membiarkan beruang itu pergi entah kemana. Sudah teman-teman, kita pergi saja, biarkan beruang itu entah di mana dia. Berharap dia merasakan pelajarannya agar tidak merusak rumah kita lagi. Setelah itu, kawan lebah pun pergi dari sana. Padahal beruang masih ada dalam sungai tersebut. Beruang yang mendengar perkataan lebah langsung memunculkan diri dari sungai. Wah, benar sekali kata lebah itu. Aku begitu serakah karena kelaparan dan rasa rakusku. Aku tidak memperdulikan rumah mereka dan menghancurkan rumah mereka. Harusnya aku tidak seperti itu. Lain kali aku tidak akan terburu-buru dan mengikuti hawa nafsuku, kemudian menghancurkan rumah atau tempat tinggal hewan lain. Beruang pun sadar dan akhirnya dia bertekad untuk merubah dirinya untuk tidak terlalu larut dalam hawa nafsu. Sekian dongeng singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menyaksikan sampai selesai. Sampai jumpa.